Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mewafatkan kita sejenak dalam aktivitas tidur. Dan pada akhirnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahilladzi ala nikmatil istiqlal, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan, nikmatil aman, nikmat keamanan, sehingga kita dimudahkan menjalankan setiap rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa kita sadari, tahun berganti tahun, persis hari ini tanggal 17 Agustus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemerdekaan semenjak 80 tahun yang lalu. La in syakartum la azidannakum, dan semoga dengan momentum kemerdekaan yang 80 tahun ini semakin membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wallahi demi Allah, salah satu nikmat terbesar adalah nikmat merdeka. Tidak usah jauh-jauh kita lihat saudara kita di Palestina yang kita doakan setiap salat kita, sampai hari ini masih terjajah dan luar biasa ujian keimanan. Setiap mereka ingin salat berjamaah, mereka ditarget oleh bom-bom Israel dan itu menjadi taruhan nyawa. Dan bersyukurnya kita ada di sini yang kalau mau ke masjid diancam dibunuh ibu bapak. Tidak ada. Nikmat sekarang luar biasa di Indonesia. Kita sholat, bahkan habis sholat ba'da subuh ada pengajian. Bahkan mungkin habis pengajian ada sarapan. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang harus kemudian kita dustakan. Maka sebagai bentuk syukur kita atas hari kemerdekaan kita, maka mari kita senantiasa menjadi hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para founding father kita, para pahlawan kita menyadari seandainya mengandalkan hanya tenaga bangsanya, tenaga rakyatnya dengan senjata ala kadarnya, jauh kemerdekaan. Makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 17 ini masih ngaji ya. Saya kira tanggal 17 pengajian libur ya. Karena banyak persiapan upacara, tapi alhamdulillah sejenak kita menyisihkan waktu, mungkin tidak sepanjang biasanya karena mungkin ada beberapa yang menjadi pembina upacara di sini. Kita bahas tentang satu tema, makna merdeka bagi seorang hamba. Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia menelisik kata merdeka, merdeka memiliki beberapa makna. Yang pertama, bebas dari penghambaan, penjajahan dan sebagainya. Contoh kata dalam sebuah kalimat, bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945. Berarti makna merdeka di sini adalah bebas dari penjajahan. Merdeka juga diartikan bebas dari tuntutan, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Contoh kalimatnya, ia merdeka dari hukuman. Berarti dia tidak jadi dihukum atau lepas dari tuntutan. Dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi, ternyata dalam bahasa Arab dengan dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan makna. Merdeka itu bebas. Merdeka itu apa? Bebas. Adapun makna merdeka bagi seorang hamba, tidaklah seorang hamba disebut merdeka kecuali memiliki 3 hakikat dalam kehidupannya. Ingat, tadi di awal kita menyepakati bahwa merdeka itu maknanya bebas. Bebas dari apa? Berdasarkan keyakinan kita dalam agama Islam, tidak disebut merdeka walaupun mungkin secara bangsa negara kita sudah merdeka 80 tahun yang lalu, tapi secara personal sebagai seorang muslim, muslimah,
Apakah betul-betul kita sudah merdeka? Maka kita lihat, sudahkah kita bebas dari 3 unsur perbudakan? Yang pertama, tidaklah seorang hamba disebut merdeka kecuali dia bebas dari perbudakan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, dan Allah membiarkan mereka sesat berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala." Ayat ini menegaskan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu hakikatnya budak, dan walaupun dia secara lahir merdeka, tetapi secara batin dia sedang menjadi budak. Makanya ayah bunda jamaah Masjid Matwa, Masjid Ar-Raudhah Grand Matwa, tidaklah seseorang disebut merdeka sampai dia belajar mengendalikan hawa nafsunya. Negara kita sudah merdeka 80 tahun yang lalu, tapi sejujurnya masih jauh dari cita-cita para pendiri bangsa. Karena masih banyak yang kemudian diamanai jabatan, diamanai kekuasaan, yang kemudian masih mengedepankan hawa nafsunya. Padahal baik kita lihat secara ilmu psikologi maupun hadis-hadis Nabi, hawa nafsu itu seperti air laut yang semakin diminum bukan semakin menghilangkan haus, tapi justru semakin haus. Dalam istilah kekinian disebut hedonism. Budaya hidup mengikuti hedonisme. Jika manusia hidup memperturutkan keinginannya, maka tidak ada ujungnya. Misalnya bapak-bapak, ada sebagian bapak-bapak yang punya hobi modif. Itu kalau sudah ngurusin modif mobilnya misalnya atau motornya, maka tidak ada ujungnya, Pak. Sampai pentil peleknya dicarinya yang mungkin impor, ban yang sudah bagus dari pabrik dibuat ceper, menyulitkan diri sendiri, Pak. Kalau ada polisi jongkok, kalau ada polisi tidur masih mending ya, Pak. Kadang ada polisi tidur tapi agak jongkok, agak tinggi, susah dari mobilnya. Kadang-kadang kita orang yang mungkin memiliki akal yang normal dan awam barangkali melihat kok ada orang mau mempersulit hidupnya. Sudah benar itu motor dibuatnya ceper, kalau ada polisi tidur dituntunnya jemaah. Tidak lain tidak bukan itu memperturutkan hawa nafsu. Termasuk apa contoh memperturutkan menjadi budak hawa nafsu? Kalau kita hidup menjadi budak passion jemaah. Nih ibu-ibu, walaupun sekarang bergeser ya. Dulu budak passion itu selalu jauh dari syar'i. Sekarang bukan tidak mungkin busana syar'i tetapi tidak sadar sedang diperbudak oleh fashion. Maka kita lihat ada kerudung dengan berbagai macam model. Ada model kerudung sakaratul maut yang kalau dipakai dililitkan di leher, Pak. Itu tidak bisa tersandung sedikit, khawatir tertarik, dekat dengan kematiannya. Ada lagi kerudung model 100 jarum pentul, yang setiap pakai kerudung banyak sekali jarum pentulnya, mempersulit diri sendiri. Dan lihat perempuan sekarang kalau keluar rumah, padahal di dalam Islam busana muslimah sangat sederhana jemaah. Satu syaratnya menutup aurat, dan pastikan aurat yang dia tutup tidak terawang dan tidak ketat. Cukup. Agama Islam tidak mewajibkan satu warna. Makanya tidak harus perempuan berbusana hitam. Memang sebagian ulama mengatakan bagusnya perempuan berbusana hitam agar tidak mencolok. Itu tujuannya. Tapi kalau justru warna hitam mencolok, berarti itu keluar dari substansi, Pak. Jadi intisari dari busana seorang muslimah adalah ketika dia keluar rumah dia tidak menjadi pusat perhatian orang.
Karena fitrahnya perempuan itu sumber fitnah bagi kaum laki-laki. Nabi pernah mengatakan setiap perempuan keluar rumah, setan membuntutinya dan menghiasi pandangan laki-laki agar perempuan ini terlihat indah. Maka kalau saya tanya bapak-bapak lebih terpukau melihat istri sendiri atau istri orang? Lebih terpukau, lebih kagum melihat istri sendiri apa orang lain? Ya, tidak usah dijawab, Pak. Ada kaidah dalam bahasa Arab, kathratul misas tumitul ihsas. Sesuatu yang sering dilihat, sesuatu yang sering dinikmati menghilangkan keindahannya, Pak. Mungkin kalau bicara istri agak sensitif, bapak-bapak agak bahaya nih jawabannya ya, serba salah. Contoh, katakan wisata alam yang paling indah misalnya pantai di Labuan Bajo atau di Bali atau mungkin di Lombok. Kalau saya tanya orang Grand Matoa, apakah pantai di Labuan Bajo itu indah? Pasti jawabannya indah. Sedangkan saya pernah mengisi tausiah di sana, saya tanya langsung ke warga asli penduduk Labuan Bajo. Ketika saya tanya bagaimana pemandangan di Labuan Bajo, apa mereka jawab? Biasa saja. Karena tidaklah hawa nafsu itu diperturutkan kecuali menghilangkan kenikmatan. Kalau Anda suka duren, tidak usah punya kebun duren, Pak. Justru yang bisa menikmati duren yang tidak punya kebun duren. Kalau Anda datang ke kebun duren, tukang kebun duren ini makan duren tidak? Tidak, Pak. Apa kata pemilik kebun duren? Makan, Pak, makan, Pak. Bapak makan, saya tiap hari lihat duren. Makanya tidak ada kenikmatan kecuali dalam batasan. Tidak ada kenikmatan kecuali dalam batasan. Sesuatu yang tidak terbatas, hilang kenikmatannya. Itulah hukum dunia yang tidak berlaku di surga, Pak. Makanya saya sempat agak kritis ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fiha ma tashtahi. Kata Allah, di surga semua yang kamu inginkan ada. Itu justru menjadi pertanyaan besar. Tidakkah sesuatu yang mudah didapatkan dan tak terbatas menghilangkan kenikmatan, Pak? Betul tidak? Di dunia, Pak, jamaah, sesuatu yang mudah didapatkan dan tidak ada batasan maka hilang kenikmatannya. Kita bisa menikmati sesuatu karena berjuang mendapatkannya dan ada batasannya. Kopi apapun yang menurut bapak-bapak paling enak, enak itu kalau segelas, Pak. Betul tidak? Paling banter 3 gelas masih enak. Makanya hukumnya semakin banyak sesuatu diakses semakin berkurang kenikmatan. Kopi di gelas pertama itu paling nikmat, di gelas kedua berkurang kenikmatannya. Di gelas ketiga berkurang, di gelas keempat, di gelas ke-200 blenger, Pak, pusing kepala. Duren, bapak-bapak suka duren? Butiran pertama ini paling enak, Pak. Suapan pertama paling nikmat. Suapan kedua sudah mulai berkurang. Makanya siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tolak ukur kebahagiaannya, maka dia akan numbness, akan kehilangan makna dalam kehidupan. Itulah kenapa kalau kita melihat negara-negara yang punya falsafah kehidupan bebas tanpa batas, di Eropa, di Amerika, itu sudah mulai kehilangan fitrah manusianya. Ada manusia tiba-tiba dioperasi wajahnya mirip iblis, Pak. Dibuat-buat hidungnya, lubangnya nggak ada tonjolannya. Kenapa? Karena mereka bosan dengan kehidupan yang ala kadarnya. Karena semua yang dia inginkan dibolehkan. Makanya betul, aturan itu salah satu cara untuk membuat kehidupan itu masih terasa nikmat. Maka tidaklah disebut merdeka sebuah bangsa sebelum bangsa tersebut bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dalam istilah psikologi ada istilah namanya hedonic treadmill, Pak. Apa itu? Kebahagiaan yang semu ketika seseorang menyangka dia bisa bahagia kalau semua keinginannya dia capai. Itu kebahagiaan yang semu yang masih diyakini banyak orang sampai hari ini, Pak.
Sebagian orang berkata, Ustadz, saya bahagia jika misalnya dia punya keinginan, jika karir saya melejit, saya sekarang misalnya seorang sekretaris atau seorang kepala bagian, saya pengen jadi kepala dinas, maka Allah izinkan karirnya sebagai seorang ASN melejit jadi kepala dinas misalnya, tentu dia akan merasakan bahagia ketika baru pertama kali menduduki kursi kepala dinas. Betul tidak? Setahun, 2 tahun, 3 tahun pengen naik, ya. Ingin naik jadi apa? Terus jabatan yang lebih tinggi. Orang yang pernah jadi bupati 2 periode apa cukup? Tidak. Daftar jadi apa? Gubernur. Gubernur cukup? Tidak. No, nyoba-nyoba dari jadi presiden. Seandainya ada jabatan lebih tinggi dari presiden, daftarnya apa? Maka tidak disebut merdeka sampai kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya saya suka menggali pemahaman agama dari sisi ilmu kekinian jemaah, karena itu mendukung bahwa agama Islam sangat relevan dengan ilmu kekinian. Bahkan sekarang ada istilah yang lagi happening, yang lagi hangat diperbincangkan di kalangan para praktisi psikologi Islam. Dalam ilmu parenting, ibu bapak, dalam mendidik anak kita harus punya skill namanya delay gratification. Apa tuh delay gratification? Berlatihlah jadi orang tua yang tidak selalu mengabulkan keinginan anaknya walaupun mampu, Pak. Misalnya ibu bapak orang yang sangat kaya raya, uang 10 juta receh bagi ibu bapak. Pagi-pagi anak Anda minta iPad misalnya, yang mungkin bagi Anda tinggal klik kebeli itu iPad. Maka dalam ilmu parenting yang tadi saya sebutkan delay gratification, kita berlatih untuk bilang nanti, sampai dia lupa apa yang dia inginkan. Karena seringkali keinginan itu hanya bersifat hawa nafsu ketika baru muncul, Pak. Makanya kalau ibu bapak tiba-tiba ingin sesuatu, jangan beli pas ingin, Pak. Tunda dulu beberapa hari. Supaya dikritisi ini benar-benar karena keinginan yang sifatnya kebutuhan atau keinginan yang sifatnya hedonisme. Itu baru akan kerasa pasca 3 hari biasanya, Pak. Saya sama bapak-bapak, kalau sudah, coba bapak-bapak kalau bawa mobil ke tempat modifikasi, niatnya apa? Di sananya ngapain, Pak? Mesti begitu. Izin ke istrinya, mah, ayah mau ini dulu ya. Ini ban agak tipis, sebelah kanan doang nih, mungkin kurang balancing dan spuring. Ke bengkel dulu langganan ayah. Oh, berarti mau balancing sama spuring aja? Ya, insya Allah. Sampai sana, oh, dan lain-lain, Pak. Begitupun perempuan. Perempuan kalau belanja walaupun sudah ada listnya, makanya itulah bedanya perempuan dengan laki-laki. Dalam ilmu neuroscientist, dalam ilmu otak, ternyata ditemukan otak laki-laki dan perempuan berbeda. Salah satu perbedaan yang mencolok, laki-laki itu tidak bisa multifokus, Pak. Makanya tidak heran ibu-ibu pernah nggak, Bu, manggil suami tapi kayak nggak denger. Dari senyumnya ibu-ibu sudah menjawab. Sering berarti. Suami dipanggil kayak orang budek ya, Bu ya. Nggak nyaut-nyaut. Padahal kenceng suara ibu-ibu. Kenapa bapak-bapak ketika dipanggil oleh istrinya tidak mendengar? Bukan tidak mendengar. Laki-laki itu pusat inderanya ada di mata. Kalau matanya ke handphone, maka telinganya dengerin suara handphone. Sekencang apapun Anda bicara, kalau matanya belum berpindah ke Anda, Bu, maka suaranya belum bisa mendengarkan suara yang lain. Bapak-bapak matanya ke TV, maka dia hanya dengar suara TV. Karena pusat panca indera laki-laki itu di mata. Makanya godaan terbesar laki-laki di mana? Di mata. Oleh karena itu saya sering sampaikan kepada ibu-ibu, ibu-ibu kalau manggil suami nggak usah teriak-teriak. Ciri-ciri wanita solihah. Ini biar tegas saya sampaikan. Itu Allah tarfa'u, tidak meninggikan suara di depan suami. Itu ciri-ciri wanita solihah, Pak. Jadi bagaimana kalau manggil suami, Ustadz teriak saja nggak dengar, bagaimana kalau pelan? Caranya jangan teriak, tapi datangi dulu suamimu, kemudian tepuk pundaknya.
Ketika udah ada sentuhan, dia baru melihat Anda kan, nengok ke Anda. Setelah dia nengok ke Anda, baru Anda bicara. Sehat. Sehat, Mama. Itu ada galon di luar, tolong diantar tolong dipindahin ke dapur. Itu walaupun suara ibu-ibu pelan, denger gak? Dengar, karena matanya sudah berpindah ke ibu-ibu. Dan sedangkan fitnah perempuan itu ada di mana? Ada di mulutnya aja. Ibu-ibu kalau sudah ngomong bingung berhentinya. Coba ibu-ibu kalau ngobrol, itu nutupnya tuh harus pas, Pak. Makanya kalau ngobrol tuh nyari biar endingnya tuh pas. Itulah kenapa perempuan itu kalau ditanya itu tidak bisa sependek jawaban bapak-bapak. Bapak-bapak kalau ditanya dari mana, jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Dari mana itu berarti jawabannya tempat, betul tidak, Pak? Pak Asep dari mana? Dari pasar, titik. Pak Asep dari mana? Dari lapangan bola, titik. Karena pertanyaannya dari mana? Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ditanya, Bu, dari mana? Dari pasar, Pak Ustadz. Sekarang apa-apa mahal. Telur mahal, minyak mahal, gas mahal, apa-apa mahal. Masya Allah. Uang belanja dulu 1 juta bisa 1 minggu. Sekarang cuma 2 hari. Padahal saya nanya apa? Dari mana? Karena perempuan tuh gak bisa ngomong sedikit, Pak. Makanya godaan terbesar perempuan di apa? Di lisannya. Siapa perempuan yang bisa mengendalikan lisannya, selamat. Sedangkan laki-laki, siapa yang bisa mengendalikan matanya, selamat. Yang kedua, tidaklah disebut merdeka seorang hamba sampai dia bebas dari belenggu dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul qatifah." Celakalah bagi mereka yang menjadi hamba dinar, hamba dirham, dan hamba kain. Hamba kain itu passion. Jadi ternyata ada 3 jenis perbudakan di zaman Nabi yang sampai hari ini masih berlaku. Yang pertama apa? Hamba dinar. Dinar itu emas, jemaah. Ya. Mungkin hari ini investasi kah, saham kah yang kemudian menjadi simpanan jangka panjang. Dirham, perak, sedangkan kain itu pakaian yang diagung-agungkan di zaman Nabi. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa kita tidak boleh punya emas, tidak boleh punya harta, tidak. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika setiap kita bangun tidur yang dipikirkan cuma harta. Setiap bangun tidur cek mobile banking. Padahal tidak bertambah juga saldonya, dicek terus. Berkurang nolnya, gelisah hidupnya. Maka apa ciri-ciri orang yang sudah menjadi budak dunia? Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia hanya sibuk seperti firman Allah, Alhaakumut takatsur. Dia hanya sibuk memperbanyak hartanya dan merasa sedang berlomba-lomba dengan orang lain, Pak. Makanya jemaah, hari ini banyak orang kota kalau weekend libur panjang datangnya ke kampung. Orang sekarang istilahkan dengan slow living. Kenapa? Di kampung tidak ada yang mau kita bandingkan. Di kampung tidak ada mobil mewah. Di kampung rumah biasa. Itulah kenapa berlomba-lomba dalam dunia tidak akan pernah membuat pelakunya tenang dan bahagia dalam kehidupannya. Kenapa? Sesuatu yang kita anggap mewah hari ini, mohon maaf dalam tanda kutip, akan jadi sampah 30 tahun yang akan datang. Contoh, ibu-ibu beli baju kesukaan ibu-ibu, saat baru dibeli dipakai terus. 30 tahun lagi jadi apa itu baju? Jadi kain pel. Apalagi 100 tahun yang akan datang sudah jadi puing-puing jemaah. Kolosium di Roma dulu menjadi tempat gladiator berkumpul, kebanggaan bangsa Roma, sekarang jadi reruntuhan batu saja. Mobil bapak-bapak yang sering dimandiin sebelum pemiliknya mandi. Kalau mobil baru, yang punya mobil belum mandi, mobilnya sudah mandi. Tidak bisa lecet sedikit, Pak. Lecet sedikit langsung dibawa lagi ke bengkel supaya mulus lagi.
Lebih mulus mobil jadi mana istrinya. Baru-baru itu mobil, Pak. Setahun, 2 tahun, 100 tahun jadi apa itu mobil? Jadi rongsokan. Semua mobil mewah hari ini akan jadi rongsokan pada waktunya. Lantas, kalau dalam bahasa para ulama, jadikanlah dunia dalam genggamanmu, jangan masuk ke dalam hatimu, supaya bertambahnya dunia tidak membuat kita tinggi hati, hilangnya dunia tidak membuat kita sakit hati. Di tangan saja, Pak. Jadikan dunia itu sebagai alat. Kita tidak bisa pungkiri karena kita hidup di dunia, tidak bisa meninggalkan dunia. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtagi fima atakallaha daral akhirah. Carilah kehidupan akhirat dengan mencari ridha Allah. Tapi Allah lanjutkan ayatnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia, Pak. Gak bisa gara-gara ngaji hari Selasa sudah kerja nambah liburnya, gak boleh, Pak. Ditegur sama atasannya, Pak Asep kenapa gak ngantor di masjid saya, Pak? Saya hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya budak Allah, bukan budak korporat. Begitu katanya. Inilah kesalahan pemahaman. Bahkan Nabi mengatakan al-muslimu baina syurutihim. Kalau betul kalian hamba Allah, maka patuhi aturan main yang kalian sepakati antar manusia. Dan mohon maaf, ini autokritik untuk kita semua. Seringkali kita memiliki penyakit yang itu masih belum hilang dari karakter bangsa Indonesia sekarang. Salah satunya apa penyakitnya? Kudis, kurang disiplin. Apa disingkat? Kudis. Disiplinnya hanya kalau dilihat atasan. Ih, kalau ada atasannya, Masya Allah. Tidak ada yang diketiknya. Tidak ada yang diketik, tapi dia ketik. Tidak ada yang dikerjakan, seolah-olah dia sedang bekerja. Sampai ada oknum, semoga kita tidak termasuk bagian oknum itu. Ada seseorang mengendarai motor, lampu merah harusnya dia berhenti, dia lurus. Kenapa? Ini bukan aturan Allah katanya. Sesampainya di perempatan, diberhentikan oleh aparat kepolisian. Selamat pagi, Pak. Pagi. Mohon izin surat-suratnya. Ditunjukkan surat-suratnya lengkap semuanya pakai helm. Kemudian Bapak polisi bertanya, mohon maaf Bapak, mohon maaf Pak Haji, gitu ya. Karena mungkin busananya busana serba putih. Pak Haji tadi lihat ada lampu merah nggak? Ada. Kenapa diterobos? Saya nggak lihat Bapak. Ternyata dia nerobos lampu merah karena tidak lihat polisi. Berarti banyak orang hari ini disiplin kalau ada yang mengawasi, Pak. Padahal ketika kita melihat lampu merah lurus, apakah dosa-dosa jemaah? Walaupun lampu merah bukan aturan Allah secara langsung, tapi Allah melalui lisan nabinya berkata, kita wajib mematuhi aturan yang diberlakukan antar kita. Ya. Bayangkan kalau semua serba boleh, makanya sebenci apapun kita terhadap oknum kepolisian, tetap kita harus doakan mereka, Pak. Karena kalau polisi bubar repot gak urusan, Pak? Repot. Kalau polisi bubar nih, bahaya juga, Pak. Bapak-bapak istrinya digangguin orang, mohon maaf, naudzubillah, diperkosa, lapor, kemudian datang ke polsek terdekat. Pak polisi lapor, Pak, ada kejahatan, istri saya dihinakan orang. Mohon maaf, dari sejam yang lalu polisi bubar. Kan gak enak, kita mau lapor sama siapa? Makanya ketika tidak ada aturan, maka yang berlaku adalah aturan rimba. Yang kuat menindas yang lemah. Ada hukum saja masih begitu, apalagi tidak ada. Maka kalau memang hukum ini belum sempurna, jangan celak hukumnya, tapi celak oknumnya, dan kita doakan semoga hukum di Indonesia semakin baik. Alhamdulillah sekarang ada abolisi, istilah baru yang kita tahu gara-gara kasus terbaru, Pak. Saya yakin banyak yang baru mendengar istilah itu, betul? Ya. Kalau amnesti mungkin sudah lama kita dengar. Bahkan yang mendapatkan hak itu pun baru tahu ada itu. Ya, abolisi. Yang ketiga, tidaklah disebut orang merdeka menurut Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bebas
atau merdeka dari tipu daya setan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah, bukan cuma satu langkah, tapi apa? Khutuwat. Khutuwat itu lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Kenapa? Setan selalu punya cara untuk menggoda manusia agar manusia itu memperturutkan hawa nafsunya, melanggar aturan Allah. Maka salah satu faktor, salah satu penyebab kita tidak bahagia apa? Kita melanggar value yang kita yakini, Pak. Makanya mohon maaf. Semakin kita ngaji, berpotensi semakin gelisah. Kenapa? Semakin kita ngaji, tetapi bertambahnya ilmu tidak bertambah amal, pasti ujungnya gelisah. Kenapa? Bertambah ilmu, bertambah tahu, Pak. Tahu ini nggak baik, tahu ini nggak baik. Semakin banyak tahu perkara-perkara yang sebenarnya tidak baik, kalau kita langgar ada konflik batin. Contoh, ini sering saya sampaikan kepada ibu-ibu, karena mayoritas pengajian yang saya isi ibu-ibu, Pak. Alhamdulillah sini masih ada bapak-bapak. Di tempat yang lain mayoritas ibu-ibu. Ya. Di majelis taklim yang sifatnya umum, misalnya dibuka pengajian umum, rata-rata kebanyakan ibu-ibu. Di sini kebanyakan bapak-bapak, Masya Allah. Ini prestasi ya di Grand Matoa. Di tempat yang lain mayoritas ibu-ibu. Hal yang penting kemudian kita ingat adalah bahwa tipu daya setan itu selalu kreatif, inovatif, dan kekinian. Dulu setan menggoda manusia untuk menyembah batu. Dengan cara apa? Dengan cara diawali setan membisiki orang-orang di zaman dulu untuk mendoakan orang-orang soleh. Ingat kamu tuh soleh gara-gara guru-gurumu yang meninggal dunia. Doakan, sebutkan namanya. Makanya disebutkan namanya secara khusus. Disebutkan namanya fulan, fulan, fulan. Kemudian setan berbisik, buatkan patungnya. Bukan untuk disembah, setan ngajarin. Setan yang ngajarin itu, bukan untuk disembah. Buat patungnya sebagai pengingat bahwa kita punya guru orang soleh, supaya kita pun soleh seperti mereka. Dibuat patungnya. Bergejolak kan? Karena dalam Islam ada larangan membuat permisalan seperti orang atau makhluk hidup seperti patung misalnya. Apalagi patungnya utuh dari ujung kepala sampai ujung kaki sempurna. Apa maksud dari larangan itu? Supaya tidak menjadi sesembahan. Konflik batin. Iblis menenangkan dengan kalimat, tenang, Allah kan tahu kamu bikin patung tidak untuk disembah. Iya ya, iya, dibikinlah patung orang soleh itu, Pak. Setelah dibuat, meninggal generasi pertama, dan generasi pertama tidak ada yang menyembah patung, tidak ada. Mereka hanya ketika melihat patung semakin giat ibadahnya, karena setiap melihat patung guru-guru mereka, mereka ingat kebaikan guru-gurunya. Meninggal generasi pertama, generasi kedua, generasi selanjutnya, mereka sudah hilang tujuan utamanya. Mereka sudah mulai menyembah, mengulu-ulukan patung itu, diberikan nasa sajian dan lain-lain. Itulah cara setan menipu manusia. Termasuk perzinahan, Pak. Termasuk, mohon maaf, perselingkuhan. Tidak ada orang selingkuh langsung, tidak ada. Ketemu wanita selingkuh yuk, nggak ada begitu. Awalnya dimulai dari curhat. Makanya hati-hati ibu-ibu, jangan pernah sekali-kali curhat dengan rekan kerja. Walaupun mungkin rekan kerja satu kantor, kalau dia bukan sesama jenis. Misalnya perempuan curhat sama atasannya laki-laki, Pak, saya mau curhat, Pak. Bapak tuh sudah kayak kakak saya. Kakak ketemu gede biasa. Awalnya nyaman, cerita lama-lama, adu nasib. Kepala atau atasannya juga bercerita dia sedang tidak bahagia di rumahnya. Bertemulah dua orang yang kecewa dengan pasangannya masing-masing. Dan banyak sekali yang terjadi, mereka berpisah dengan pasangannya, menikah. Dia kira dengan seperti itu akan bahagia hidupnya, tidak. Siapa yang, mohon maaf, berpisah rumah tangganya karena masalah, maka dia akan menemukan masalah yang sama di rumah tangga selanjutnya. Makanya dalam agama diizinkan berpisah, Pak.
Cerai itu boleh dalam agama. Bahkan ada satu surat judulnya surat cerai, Pak. Surat At-Tolak. Tolak itu cerai dalam bahasa kita. Boleh, tapi pastikan kita bercerai karena Allah, bukan karena masalah. Karena kalau kita bercerai karena masalah, mau nikah sama siapapun pasti ada masalahnya. Maksudnya, ya kalaulah kita harus berpisah, pastikan karena tujuan agama. Misalnya kita dilarang beribadah, misalnya kita sudah berusaha berhijab, suami mengatakan, gak usah lah berhijab, kayak ibu-ibu, kayak dulu aja, kayak dulu. Bajunya di atas lutut. Yang nyuruh suaminya ada begitu? Ada, Bu. Makanya beruntung ibu-ibu yang suaminya mengizinkan ibu-ibu berhijab. Masya Allah. Ya. Maka tidak disebut orang merdeka kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya dari tipu daya setan. Lantas makna merdeka yang sesungguhnya bagi seorang hamba apa? Merdeka bagi seorang hamba yaitu ketika hanya Allah yang bisa mengatur hidupnya. Tidak ada yang mengintervensi hidupnya illallah kecuali Allah. Makanya saya sering sampaikan, kita orang beriman harus punya tagline yang kita sebutkan, yang kita ucapkan, yang kita ulang-ulang di pikiran. Apa tagline-nya? Kalau bukan karena Allah. Coba ulangi. Garis bawahi, Pak. Kalau bukan karena Allah. Gak mau saya ngasih hadiah sama istri. Mungkin terkesan agak ketus, tapi itulah cara istiqomah dalam berbuat baik, Pak. Kalau Anda berbuat baik masih ada motif harapan sesuatu Anda dapatkan dari manusia, maka nggak akan lama itu kebaikan dilakukan. Kenapa? Karena kebaikan itu dianggap kebaikan kalau sekali dua kali. Bapak transfer, misalnya transfer tante di kampung, karena merasa tante juga berkontribusi dalam hidup kita. Waktu kecil tante pernah ngurusin kita punya rezeki banyak, kita transfer. Tante, sudah ditransfer ya. Transferan pertama akan sangat diapresiasi. Makasih ya nak, Masya Allah, berkah-berkah. Memang kamu tuh ponakan tante yang paling baik. Transferan pertama. Maka Anda pun berkomitmen mau transfer setiap bulan rutin, Pak. Di list lah beberapa orang termasuk tantenya. Transferan kedua, terima kasih juga. Cuma tidak seapresiasi yang pertama. Transferan ke 120 sudah merasa sebagai hak dan itu kewajiban Anda. Ketika telat-telat sedikit, nah kayaknya ada yang lupa, sudah 3 hari tidak ada transferan. Padahal itu bukan kewajiban Anda. Maka akan hilang semangat kita berbuat baik kalau kita berharap diapresiasi sama orang. Karena apresiasi dari manusia itu sifatnya terbatas. Hanya di awal saja. Makanya betul, kebaikan yang diulang-ulang jadi kewajiban. Betul tidak? Coba Anda, misalnya Anda nolong orang lah. Setiap tukang bersih-bersih sampah lewat, Anda kasih kue. Karena ada yang suka ngambilin sampah ya. Pak, sebentar Pak. Selain ngasih sampah, selain ngasih box donat, kasih juga sekali-kali donatnya. Jangan nerima boxnya terus. Kasihan tukang sampah kan. Sekalinya nerima kardusnya saja, kresaknya saja. Sekali-kali isinya Pak. Tapi bukan dari tong sampah, yang baru. Maaf Pak, sebentar Pak. Keluarga saya tuh pencinta donat banget. Mesti setiap ngambil sampah saya ada bungkus donat kan. Sekali-kali Pak, ini cobain Pak. Apa kata bapak-bapak tukang sampah? Makasih ya Bu. Kemudian ibu bapak berkomitmen pokoknya setiap tukang sampah seminggu sekali ngambil dikasih donat. Maka itu akan menjadi kewajiban Anda seolah-olah. Betul tidak? Dia ngambil sampah sambil batuk-batuk. Kenapa batuk-batuk Pak? Bukan karena banyak debu, tapi karena tidak ada donat yang keluar Pak. Padahal tidak ada kewajiban Anda memberikan donat. Itulah kenapa kebaikan yang motifnya berharap diapresiasi oleh manusia, dia tidak akan istiqomah. Akhirnya apa? Perasaan Anda apa? Ini orang, saya kan gak wajib ngasih donat. Itu pun kalau ada. Kalau gak ada ya gak usah pakai batuk-batuk. Nah benar gak? Maka bagaimana caranya? Kita langsung ke how-nya, bagaimana cara menjadi hamba yang merdeka. Ada 5 yang kita akan bahas pada pertemuan yang penuh keberkahan ini insya Allah. Yang pertama, pastikan kita belajar untuk meneguhkan tauhid. Bentuk konkretnya apa? Tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Tuhan-Tuhan selain Allahnya sifatnya hardware Pak.
Sesembahan selain Allah di zaman Nabi dulu sifatnya hardware, kelihatan seperti apa? Batu, patung, pohon besar. Sekarang enggak. Apa Tuhan-Tuhan selain Allah? Bisa jadi bukan patung tapi saldo ATM. Bisa jadi pekerjaan. Apa ciri-ciri pekerjaan sudah jadi Tuhan? Dia rela meninggalkan sholat demi pekerjaannya. Sudah, itu ciri-ciri utama Pak. Kalau orang udah kerja lupa sholat, pekerjaannya sudah jadi Tuhan. Dia sudah diperbudak oleh pekerjaan. Padahal Allah minta sholat tidak banyak Pak. Awalnya sholat diperintahkan oleh Allah berapa waktu? Ibu bapak tahu? Khamsun, 50 waktu jemaah. Bayangkan. Seandainya Nabi Muhammad tidak berikhtiar mengadukan kelemahan umatnya kepada Allah, tetap berlaku 50 waktu, tidak sempat Pak Asep jogging. Kenapa? Baru sholat subuh, assalamualaikum zikir, baru nyampe rumah, adzan lagi Pak. Kenapa? Berarti kalau 50 waktu, per 1 jam ada 2 waktu sholat. Betul tidak? Adzan sampai kemudian qomat 10 menit. Berarti rata-rata sholat 30 menit, Anda baru selesai sholat lagi. Allah hanya minta dari 50 terus bolak-balik Nabi Muhammad diringankan 5, 45, 40, 35 sampai 5 waktu saja. Makanya sungguh terlalu bagi mereka yang masih keteteran dengan sholat 5 waktunya. Padahal itu sudah keringanan yang paling ringan. Padahal kalau kita melihat umat-umat terdahulu banyak sekali macam ibadahnya Pak. Oleh karena itu pastikan yang pertama kita belajar untuk bertauhid, khususnya tauhid tentang kebergantungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Jadikanlah Allah as-samad, satu-satunya tempat bersandar. Siapa yang hidupnya bersandar dengan suaminya pasti gelisah. Khawatir suaminya diambil orang, khawatir suaminya tiba-tiba meninggal. Tenang saja Bu. Mungkin hari ini rezekimu perantaranya suami, tapi yakini ketika suami tidak ada, Allah tetap memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Makanya mohon maaf, banyak gak single mom yang masih hidup? Banyak. Single mom tapi masih hidup banyak, bahkan masih hidup, dan bahkan banyak juga single mom yang lebih glowing daripada dulu pas punya suami. Pas punya suami kusam wajahnya, pas tidak ada suaminya glowing wajahnya. Kenapa? Jualan skincare dia. Karena dulu mungkin masih bergantung nafkah dari suaminya. Sekarang suaminya meninggal, dia ikhtiar, ternyata pas dia ikhtiar Allah kasih rezeki Pak. Makanya mohon maaf ya jemaah. Saya bukan ustadz yang ekstrim yang melarang perempuan bekerja, tidak. Tapi bekerjalah pastikan karena ridho Allah, dan ketika perempuan bekerja SOP-nya lebih ketat daripada laki-laki bekerja. Yang pertama, pastikan mendapatkan izin dari suami. Makanya banyak ibu-ibu bertanya begini, Ustadz betul nggak sih bahwa pendapatan istri harta istri, pendapatan suami harta istri? Mana harta suaminya? Sebenarnya kalimat itu tidak sepenuhnya benar. Betul memang setiap uang yang didapatkan oleh istri, suami tidak berhak menikmatinya. Karena istri tidak punya kewajiban memberikan nafkah. Sedangkan setiap suami berpenghasilan, dari penghasilannya ada hak istri. Tapi tidak otomatis uang suami uang istri, tidak Pak. Uang suami, tapi dalam uang suami ada hak istri, sedangkan dalam uang istri tidak ada hak suami. Berarti ketika suami berpenghasilan, ketika istri berpenghasilan, suami nggak boleh ngambil uang istri kecuali izin ke istri. Menang ya istri ya berarti ya. Tapi ingat, istri tidak bisa berpenghasilan tanpa izin suami. Maka harus ada uang keamanan Bu. Ya. Mau nggak tetap diizinkan bekerja? Paham? Dan ketika seorang perempuan bekerja, pastikan satu, ini sering saya sampaikan dan saya ingin menyampaikannya di sini. Perempuan kalau bekerja jangan sekali-kali berniat ingin membantu ekonomi keluarga. Karena rezeki keluarga itu satu paket. Ketika Allah Subhanahu wa taala menikahkan dua pasang orang, rezekinya jadi satu. Ketika suami istri mencari, maka
misalnya jatahnya 1 liter cuma dibagi 2 corong saja Pak. Makanya coba rasakan, ketika suami bekerja, istri bekerja, segitu dapatnya. Ketika istri resign, banyak sekali jamaah yang cerita kepada saya, ketika istrinya berusaha untuk tidak bekerja seperti dulu, suaminya naik jabatannya cepat sekali Pak. Project-project yang dulu gagal Allah buat berhasil. Kenapa? Karena corong yang dari istri dipindahkan ke suami. Makanya kalaulah istri bekerja, pastikan satu, ingin menebarkan kemanfaatan dengan ilmu yang kita miliki. Bukan untuk mencari harta, kan itu bukan tugas Anda, Bu. Dan mohon maaf, saya juga seorang konsultan rumah tangga. Kasus perceraian semakin meningkat dan itu linear dengan istri yang bekerja, Pak. Kenapa? Saya sering sampaikan begini. Istri yang bekerja harus lebih solehah dibanding istri yang tidak bekerja. Kenapa? Karena godaan pembangkangan kepada suami lebih tinggi ketika istri punya penghasilan. Istri tidak punya penghasilan, itu aja berani marah-marah sama suami. Padahal nggak ada penghasilannya. Semua uang yang dia miliki dari suaminya, berani marah-marah sama suami, jemaah. Dibentak-bentaknya suami. Apalagi dia punya penghasilan dan lebih besar dari suaminya. Itu kalau nggak punya iman, sulit taat kepada suami. Betul tidak, Pak? Pak Asep pasti begini-gini terus, Pak. Itu, Pak. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan laki-laki mencari nafkah. Laki-laki yang tidak memberi nafkah hilang marwahnya, Pak. Hilang marwahnya. Dia nggak bisa ditaati oleh istrinya. Makanya kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu bisa jadi pemimpin bima anfaqu, karena dia memberikan nafkah. Apa kalimat anak-anak sekarang apa? Kalau bukan donatur jangan ngatur. Jadi kenapa laki-laki berhak mengatur istrinya? Karena laki-laki memberikan nafkah. Oleh karena itu, perempuan yang bekerja, tidak hanya bekerja, yang berpenghasilan, baik bekerja maupun berdagang, harus lebih solihah dibanding perempuan biasa. Kenapa? Karena ujiannya jauh lebih besar. Yang pertama itu. Yang kedua, bagi waktunya harus betul-betul dipelajari dengan baik, karena jangan sampai pekerjaannya di luar melalaikan pekerjaannya di rumah. Makanya saya sering mengisi di beberapa kantor dan banyak karyawati, saya sampaikan, wahai para karyawati yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmunya sehingga Allah berdayakan di kantor ini, jadilah perempuan yang lebih solehah dibanding perempuan biasa. Kenapa? Pulang dari kantor gak boleh kita jadi perempuan biasa, harus punya banyak lebih tenaga. Kenapa? Ketemu anak harus jadi ibu, ketemu suami harus jadi istri. Walaupun di luar bisa jadi istri lebih tinggi jabatannya dibanding suami. Di luar mungkin istrinya Kapolres, suaminya Kapolsek. Di luar suaminya siap. Ketika di rumah tidak boleh. Istrinya Kapolres, suaminya Kapolsek. Hilang semua jabatannya. Saya pernah, Pak, punya jamaah yang cukup intens mengundang saya untuk ngisi pengajian di rumahnya waktu di Brebes. Dan betul sekali, suaminya kasat. Pokoknya istrinya lebih tinggi lah. Istrinya perwira, suaminya bukan kasat, polisi biasa. Dan satu kantor, jemaah. Jadi kalau di kantor istrinya atasan suaminya. Maka ketika di rumah saya bilang, Bu, boleh copot dulu seragamnya, Bu, kalau ngaji, Bu? Ya. Iya, Ustaz baru pulang, ya copot dulu, Bu, biar tidak hilang itu pangkat. Kenapa? Karena ketika ngaji di rumah, suasananya suaminya nurut sama istrinya. Ayah, tolong ambilkan teh buat Pak Ustaz. Ayah, tolong itu jajannya di dapur. Walaupun memang boleh-boleh saja istri kemudian memerintah, tapi sifatnya kalau istri memerintah kepada suami, sifatnya minta tolong, bukan nyuruh, Pak. Walaupun sama-sama suami mengerjakan, tapi nuansanya berbeda. Dan itu tidak boleh kemudian dimiliki oleh seorang wanita muslimah. Maka pastikan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jadi hamba yang bergantung kepada harta. Maka bagaimana caranya? Sedekah, jemaah. Maka sedekah itu salah satu cara untuk melatih bahwa kita tidak bergantung kepada harta. Makanya fitrahnya manusia itu sulit bersedekah, Pak. Kenapa? Sedekah itu mengeluarkan sesuatu yang paling dicintai oleh manusia. Betul tidak? Makanya kata Nabi apa? As-shadaqah burhan. Sedekah itu bukti orang punya iman, Pak. Kenapa? Dia mau mengeluarkan sesuatu yang dia cari setiap hari.
Dan kata Nabi, as-shadaqah mana qasad shadaqah min malin. Kata Nabi gini, sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Percaya nggak jamaah? Ini pertanyaan jamaah dijawab, jangan diem-diem aja. Kata Nabi, sedekah itu tidak mengurangi harta. Percaya nggak? Masa? Contoh, Anda punya duit nih 1 juta, sedekah 500, duitnya ngurang nggak? Katanya nggak berkurang, gimana? Makanya begini kali pemahamannya. Saya tuh seneng banget mengkritisi dalil, Pak. Bukan untuk mencari celah kesalahan, tapi untuk menguatkan iman. Saya nggak mau agama ini dijalankan karena dogma, Pak. Saya bertanya-tanya, kenapa Nabi mengatakan sedekah itu tidak mengurangi harta? Padahal jelas-jelas berkurang duit saya. Bertolak belakang dengan keyakinan faktual saya, Pak. Maka konsep berpikirnya begini. Ibu bapak punya uang cash 10 juta di dompet. Punya uang cash berapa di dompet? 10 juta. Karena terlalu tebal disimpan di dompet uang cash 10 juta, apalagi kalau uangnya 2 ribuan. Tebal sekali itu dompet kan? Maka ibu bapak datang ke Bank Syariah Indonesia untuk setor 5 jutanya. Berarti uang di dompet tinggal berapa? 5 juta. Pertanyaannya, ketika Anda setor uang 5 juta dari dompet ke bank, Anda merasa nggak harta Anda berkurang? Padahal duitnya berkurang nggak di dompet. Kenapa Anda nggak merasa harta berkurang? Karena cuman pindah tempat menyimpan. Begitulah sedekah. Dan sama-sama kita nggak lihat uangnya, Pak. Sama-sama. Cuman kita lebih percaya kalau yang menyimpan pihak bank daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara berpikirnya, Pak. Jadi sedekah itu bukan sia-sia. Sedekah itu bukan menyerahkan harta kepemilikan, enggak. Sedekah itu nyimpan dari yang kita simpan ke Allah, simpan lewat pos-pos yang Allah sudah ajarkan. Anak yatim kah? Karena begini, mohon maaf. Ketika kita ngasih uang 1 juta ke anak yatim, itu bukan berarti uang kita kepemilikannya berpindah, enggak, Pak. Secara hakikat enggak. Karena walaupun kita nggak ngasih uang 1 juta ke anak yatim, 1 juta itu tetap sampai ke dia, Pak. Tetap sampai. Dengan caranya Allah. Makanya pernah nggak saya sampaikan di sini kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya keliru. Kebaikan itu seperti notifikasi orderan. Pernah saya sampaikan di sini ya. Ketika kita tiba-tiba terbetik di pikiran, pengen banget sedekah sama anak yatim, terus kita tidak action, maka sedekah itu akan diambil orang. Makanya jangan pernah katakan kalau bukan saya yang bantu. Jawabannya yang lain yang bantu. Karena kebaikan itu notifikasinya muncul di pikiran. Itulah disebut dengan niat. Niat itu panggilan kebaikan yang Allah tawarkan, Pak. Kan sering ya, kita tuh tiba-tiba ada gerentak. Pengen banget ini. Tapi ada yang action, ada yang nanti. Maka ketika kita bilang nanti nggak jadi, jangan salahkan Allah kalau kebaikan itu diambil orang. Yang kedua, saya percepat. Kendalikan hawa nafsu. Salah satu cara mengendalikan hawa nafsu adalah puasa, Pak. Kenapa? Puasa itu delay gratification. Menunda kepuasan dengan waktu tertentu. Makanya penundaan itu cara Allah menambah kenikmatan. Makanya kalau saya tanya minuman apa yang paling enak? Jawabannya, minuman yang diminum ketika adzan maghrib berkumandang di bulan puasa. Betul, Pak? Kenapa itu minuman paling enak? Karena ada apa? Penundaan, pengendalian. Makanya di dalam Islam disiplin itu dilatih lewat puasa, Pak. Kita makannya diatur oleh waktu, kapan makannya lagi diatur. Karena saya tanya, di bulan puasa makan bakso halal? Halal kapan? Ba'da maghrib. Mie ayam halal? Kapan? Pada maghrib. Nasi goreng nih menu utama sarapan di Grand Matoa. Nasi goreng halal kapan? Pada maghrib. Istri sendiri halal kapan? Pada terawih Pak Asep. Pada maghrib kecepatan, buru-buru. Jangan pada maghrib juga ya, buru-buru banget pada maghrib. Jadi kawan-kawan, tidaklah Islam itu memiliki aturan untuk mengendalikan hawa nafsu. Makanya apa kata Nabi? Wala tusrifu, jangan berlebihan. Kenapa? Ternyata itu bukan, kan banyak orang menyangka aturan agama itu mengekang. Bukan, Pak. Aturan agama itu membuat manusia hidupnya tetap merasakan kebahagiaan. Karena kalau tidak ada batasan, tidak ada kenikmatan.
Makan itu enak karena nggak berlebihan. Kalau berlebihan, enaknya berubah. Yang tadinya enak jadi enek, enak jadinya karena kebanyakan. Istri itu nikmat satu, Pak. Oh, kalau banyak jadi enak. Satu aja pusing, kalau lagi marah kan apalagi dua. Makanya poligami itu bukan untuk nambah, Pak. Makanya mohon maaf ya, Nabi itu berpoligami karena sesuai dengan peran. Jadi gini, kenapa sih Nabi poligami? Nabi pernah kok nggak poligami ketika Khadijah masih hidup? Kenapa Nabi tidak poligami? Karena Khadijah itu satu istri tapi mewakili semua peran. Khadijah itu teman diskusi yang baik banget, Pak. Yang kedua, Khadijah donatur dakwah. Yang ketiga, kadang Khadijah jadi adik bagi Nabi Muhammad walaupun usianya lebih tua, tapi kalau bicara seolah-olah seorang adik yang berbicara dengan kakaknya. Bahkan terkadang Aisyah seperti orang tua bagi anaknya. Sehingga Rasulullah merasa cukup dengan Khadijah dan tidak butuh yang lain. Sedangkan wafatnya Khadijah, tidak ada perempuan yang memiliki karakter seperti Khadijah. Dan kenapa Nabi itu memiliki beberapa istri? Karena Nabi itu tauladan. Nabi itu contoh. Bayangkan kalau Nabi cuman punya istri Khadijah. Maka umatnya yang menikah dengan yang tidak janda sulit mencontoh Nabi. Tidak relevan. Karena istri Nabi, mohon maaf, Khadijah kan janda. Kalau istri Nabi cuman Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada istri yang lain, maka sulit bagi orang yang menikah dengan perempuan yang lebih tua mencontoh Nabi Muhammad. Karena Aisyah jauh lebih muda. Tentu akan beda memperlakukan istri yang lebih muda dengan yang lebih tua. Maka semua macam perempuan ada contohnya di istri Nabi, Pak. Anda menikahi janda, misalnya ada jamaah Masjid Raudhah yang menikah dengan janda. Maka contoh Nabi bagaimana memperlakukan istri yang janda. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang menikah dengan perempuan yang jauh lebih muda. Maka bagaimana teladan Nabi? Ya contoh Nabi memperlakukan Aisyah. Bagaimana kalau menikah dengan janda anaknya banyak? Contoh Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Bagaimana kalau saya menikah dengan anak orang kaya, anak pejabat, anak penguasa? Contoh Nabi memperlakukan Maria Al-Qibtiyah. Jadi semua istri Nabi itu mewakili satu macam perempuan, Pak. Kenapa? Karena umatnya ingin mencontoh Nabi dengan relevansi kehidupannya masing-masing. Nah, kalau Anda kan bukan teladan siapa-siapa. Gak usah pakai banyak-banyakan, Pak. Kecuali bagi mereka yang memiliki kemampuan. Yang ketiga, latih hidup untuk qanaah, untuk merasa cukup dengan yang ada. Ini juga ngelatih anak kita nih, Pak. Saya baru kemarin belajar saya senang belajar dan membaca jurnal ya. Salah satu yang membuat anak itu GTM, tahu GTM ya? Anak-anak yang tantrum tuh ya, anak-anak usia 2-3 tahun tuh. Karena orang tuanya sering memberikan variasi makanan di hadapan anaknya, Pak. Ternyata itu kurang baik, Pak. Jadi ternyata ketika anak susah makan, tawari makanan yang sama sampai 20 kali, 30 kali. Dan jangan berikan pilihan yang lain. Kenapa? Coba, kenapa kita dulu susah makan, apa susah buat makan, Pak? Dulu kan kita susah makan ya. Susah makannya bukan nggak mau makan, tapi nggak ada yang mau dimakan. Dulu nggak ada kita susah makan. Apapun makanannya dimakan tidak, Pak? Kenapa? Bukan karena kita anak yang taat, tapi memang tidak ada pilihan makanan kecuali itu. Sampai kemudian kita berkata, Mama, kalau sarapan telur lagi. Apa kata ibu kita? Kalau nggak mau nggak usah makan. Begitu kata orang tua kita kan? Lama-lama lapar, dimakan juga itu telur, Pak. Maka ajari anak kita rasa lapar, Pak. Dengan memberikan ini makananmu, makan. Makanan sebenarnya tidak ada makanan tidak enak. Yang ada terlalu banyak pilihan dan belum terlalu lapar, Pak. Betul tidak? Betul, dan betul sekali. Saya aplikasikan ke anak saya yang kecil dan itu betul, Pak. Istri saya, karena istri saya tuh tipikal seperti Aisyah dan Nabi Muhammad. Istri saya jauh lebih muda dibanding saya. Dan sering banget kan kalau nggak mau tawari ini nak. Semua tawari. Allah takdirkan kulkas penuh, selalu penuh kan. Jadi banyak variasi makanan. Kalau ini nggak mau terus. Ya, setelah saya menemukan ilmu ini, tolong paksakan satu menu saja. Misalnya kita mau ngasih ini, ya nggak mau. Sudah.
Tawarin lagi. Betul Pak. Saya contohkan dan ke-17 kali dia mau. Variasi. Nah sekarang sudah enggak. Dia sudah tahu kalau tidak mau yang itu enggak ada yang lain. Nah itu. Makanya rata-rata istilah GTM tuh baru ada anak-anak sekarang. Dulu mana ada GTM, mana ada GTM. Dia ngambil nasi sendiri di Magicom, betul tidak? Anak dulu mana ada susah makan Pak. Dia nyari sendiri ke dapur gerayangan, betul tidak? Orang tua sekarang lah yang melahirkan anak-anak yang rewel makan. Kenapa? Terlalu memberikan banyak pilihan. Maka latih kita untuk makan yang ada. Qanaah. Saya main ke rumahnya Pak Asep. Masya Allah Pak Asep. Sarapannya tempe goreng qanaah sekali. Ustaz bukan qanaah, memang tidak ada yang lain Ustaz. Makanya qanaah itu mirip-mirip dengan zuhud ya. Syarat qanaah itu memiliki kemampuan untuk membeli yang lain Pak. Tidak disebut qanaah kecuali dia punya pilihan lain. Tapi dia milih yang ada. Contoh, Pak Asep uangnya banyak, bisa beli buah macam-macam, tapi di rumah ada pisang, dia makan pisang. Habiskan dulu yang ada. Ketika Pak Asep punya kemampuan beli yang lain, itulah yang disebut qanaah. Memilih mencukupkan dengan apa yang ada. Tapi kalau Pak Asep gak punya uang, makanya pisang terus, itu bukan qanaah. Itu mah gak ada pilihan. Makanya zuhud dalam konsep agama banyak disalahpahami ya. Zuhud itu seolah-olah harus miskin, salah. Bahkan syarat zuhud tuh kaya Pak. Kenapa? Zuhud itu memilih fungsi daripada gengsi, padahal bisa gengsi. Padahal bisa gengsi harus digarisbawahi. Padahal bisa. Masya Allah, jamaah Grand Matoa tuh, Ar-Raudhah tuh zuhud sekali ya, kemana-mana naik sepeda. Bukan zuhud, emang saya nggak punya motor. Itu bukan zuhud Pak. Zuhud itu ketika dia memilih naik motor, padahal dia bisa beli mobil. Padahal bisa, itu disebut zuhud. Zuhud itu memilih fungsi daripada gengsi. Dia bisa beli Lamborghini, tapi dia beli Avanza. Kenapa? Fungsinya itu yang dia butuhkan, berarti dia zuhud. Bapak zuhud ya kemana-mana pakai Avanza. Karena memang tidak ada duitnya buat beli yang lain. Itu bukan zuhud namanya. Bisa dipahami jemaah? Jadi zuhud itu ketika ada pilihan. Makanya syarat zuhud kaya Pak. Nabi Muhammad zuhud. Nabi Muhammad kaya Pak. Menikah dengan Khadijah, tahu nggak maharnya apa? 100 unta jemaah. Satu unta di zaman Nabi paling murah harganya 35 juta. Paling murah. Berarti berapa maharnya Nabi? 3,5 M. Di zaman itu Pak. Makanya jangan ingin mencontoh Nabi giliran mahar dikit. Mencontoh Nabi giliran mahar dikit. Nyontohnya yang enak-enak doang ya Bu ya. Giliran poligami aja sunnah Nabi. Makanya kalau ada bapak-bapak, Pak, kenapa bapak poligami? Sunnah Nabi Ustaz. Kenapa Senin Kamis jarang-jarang? Senin Kamis juga puasa Senin Kamis sunnah. Kenapa puasa Senin Kamis jarang-jarang? Giliran poligami semangat sekali. Bisa jadi bukan karena sunnah Nabi, itu pilihan kita. Makanya saya sering sampaikan ke bapak-bapak, kalau bapak-bapak menikah lagi, gak usahlah kemudian membawa-bawa sunnah Nabi. Kalau memang pengen aja Pak, dan itu nggak dosa kok. Jangan bawa-bawa sunnah Nabi tapi sunnah yang lain kita tidak kerjakan, betul tidak? Berarti itu bukan karena sunnah Nabi, karena pengen aja itu mah. Makanya kalau ada laki-laki yang menikah lagi, kenapa pengen? Itu lebih bagus jawabannya dibanding bawa-bawa sunnah Nabi, sedangkan faktanya sunnah Nabi yang lain nggak dikerjain. Betul tidak? Makanya kalau ada yang nikah lagi, kenapa pengen? Ya nggak apa-apa. Dan itu nggak dosa Pak. Daripada terjerembab ke dalam pilihan yang haram. Makanya ibu-ibu kalau ditanya, milih diselingkuhi apa di madu? Di madu kan Bu? Milih suaminya selingkuh apa nikah lagi? Ibu-ibu milih Bu. Kalau suruh milih suaminya selingkuh kan haram ya Bu ya. Suaminya selingkuh kan haram, dosa, membawa bencana buat keluarga. Kalau nikah lagi haram apa halal? Halal. Berarti milih yang mana Bu? Di madu apa di racun? Berat jemaah ya. Yang keempat, teruslah belajar mensucikan jiwa. Makanya materi saya itu selalu berkaitan tentang tazkiyatun nafs Pak. Kenapa? Jiwa itu lebih mudah kotor daripada pakaian warna putih Pak. Jiwa itu cepat banget kotornya. Makanya jiwa itu ketika kotor harus cepat-cepat dibersihkan. Kotornya lewat apa Pak? Lewat pikiran, lewat omongan orang. Makanya gini ya, seseorang jiwanya bergantung dengan siapa temannya Pak. Jiwa seseorang itu sangat erat dengan siapa temannya. Kenapa? Karena apa yang sering diulang-ulang oleh orang sekitarnya
itu akan mempengaruhi jiwanya, Pak. Ya. Kalau orang-orang sekitarnya tuh orang-orang yang mohon maaf tidak suportif, kalau kita punya rencana, orang kayak kamu nggak mungkin sukses. Diulang-ulang, maka jiwanya menjadi jiwa yang apatis. Jiwa yang empati, jiwa yang kosong, dia tidak punya motivasi dalam kehidupannya karena lingkungannya tidak suportif. Kalau kita punya rencana dibilang apa? Gagal. Pengen berusaha jualan nggak laku. Udah banyak yang jualan begitu. Yang kelima, berusaha belajar. Ya, kita sama-sama belajar ya. Ini sebagai penutup, mendahulukan akhirat daripada dunia. Dan tentu ini perkara yang tidak gampang, Pak. Teorinya mudah, prakteknya tidak semudah itu, Marimar. Betul ya? Maka bagaimana latihannya? Paksain sholat dulu. Itu aja sederhana. Sesibuk apapun, pastiin sholat dulu. Itu bentuk konkret mendahulukan akhirat daripada ini. Dan itu challenge ya. Ketika kita rapat, ketika kita ketemu klien yang ini mungkin nilai tendernya MM-an, khawatir kalau ditinggal dulu nanti dia milih yang lain tuh. Makanya satu hal sebagai penutup, man taraka syai'an lillah abdalahullah. Yakini siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah jamin jannah, Allah garansi. Tidak di dunia, Allah ganti di akhirat. Karena ketika seseorang mendahulukan dunianya dibanding akhirat, Allah pasti akan cabut kenikmatan hidupnya. Dua caranya, dicabut barangnya atau dicabut kenikmatannya. Ada orang, Pak, ini cerita sudah berulang kali saya dengar dari beberapa orang. Mereka berkata begini, Ustadz, saya tuh bingung Ustadz. Dulu saya orang miskin, gak punya apa-apa. Saya banting tulang menjadi seorang pengusaha sampai saya punya segalanya. Tapi saya bingung kenapa saya gak bahagia ya. Itu sering banget saya dengar, Pak. Sering banget. Faktornya macam-macam. Ada yang gak bahagianya ketika melihat istrinya jauh dari harapannya, anaknya, dan lain-lain. Maka jawabannya satu. Coba Pak, Bapak renungkan. Mungkin Bapak dulu mencari dunianya dengan cara meninggalkan akhirat. Makanya tidak ada kehidupan yang paling tenang kecuali lawan hawa nafsu, bangun sepertiga malam. Lawan hawa nafsu, bangun sepertiga malam, tahajud, witir, nunggu subuh, pada subuh ngaji, habis ngaji sarapan, habis sarapan olahraga. Oh, good people banget kan. Good life banget, auranya positif banget tuh. Betul tidak? Coba buat alarm 3, setengah 4, 4, 15. Tiga-tiganya bangun untuk mematikan alarm selanjutnya. Adzan subuh, kata setan apa? Baru adzan, tenang. Rumah sama masjid dekat. Udah komat terlanjurlah sholat di rumah aja, nanti aja. Bangun subuh setengah 7, pasti auranya negatif, Pak. Apalagi kalau bangun subuh setengah 7-nya hari Senin, wah pasti negatif. Ngamuk-ngamuk bawaannya. Security lah diomelin. Betul tidak? Padahal Anda salah pintu. Orang pintunya dibuka cuma satu kan. Maka pastikan kita perbaiki paginya. Makanya dalam Islam sesuai dengan filosofi barat. Your life is your morning. Hidupmu ditentukan oleh pagimu. Dalam agama, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Keberkahan tumpah ruah di pagi. Aktivitas paginya positif, sisanya positif insya Allah. Aktivitas paginya tidak positif, negatif, malas-malasan, berat mempositifkan sisanya. Betul tidak? Ya, makanya paksakan Pak. Makanya paling enak habis subuh ngapain? Paling enak tidur. Kalau kita tidur mesti ujungnya lemes. Dan kalaupun udah tidur pagi, bawaannya ngantuk terus padahal udah tidur. Tapi kalau bapak-bapak habis subuh paksain, habis ngaji sarapan, beres-beres, jogging terus sampai minimal lewat jam 8, itu seger badan. Dan aktivitas selanjutnya itu lebih ringan dilakukan. Betul tidak jemaah? Makanya dalam agama pagi kita menentukan sisa hari. Dan itu ternyata sesuai dengan filosofi orang barat. Makanya ada buku 5 AM ya, klub, bahkan ada komunitasnya, komunitas jam 5 pagi. Komunitas jam 5 pagi itu apa? Komunitas yang memulai aktivitas jam 5 pagi. Islam sebelum jam 5 kali subuh kita mah Ibu ya. Makanya sebelum ada 5 AM kita udah punya konsep subuh. Sedangkan agama yang lain mereka bangun jam 8 aman Pak. Kenapa? Nggak ada aktivitas subuh. Ibadah mereka mungkin ibadah saudara kita yang paling banyak jumlahnya
Ahad aja. Berarti kalau dia tidur 6 hari aman Pak. Bangun Ahad doang. Karena ibadah wajibnya cuma hari Ahad. Kita nggak bisa tidur seharian, betul tidak? Makanya godaan terbesar bagi perempuan ketika haid tuh Pak. Nah makanya perempuan itu ibadahnya nggak cuma ibadah ritualitas, tapi ibadah yang sifatnya pelayanan kepada suami. Makanya ibadah tertinggi bagi perempuan adalah melayani suami. Berarti ketika haid, pastikan lebih rajin melayani suaminya. Istrinya Pak Asep bikin sarapan. Ya Allah mama tumben banget bikin sarapan, lagi haid. Apa hubungannya? Nggak sholat. Terus kalau nggak begini dari mana pahala mama? Oh begitu. Jadi semakin haid, semakin banyak ibadah yang sifatnya humanity, sifatnya kemanusiaan, sifatnya melayani. Kenapa? Karena ibadahnya dari situ. Kalau bapak-bapak nggak ada liburnya. Bapak full ibadahnya. Begitu barangkali. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas, dan berhubung ini tanggal 17, saya kira di skip dulu sesi pertanyaannya karena banyak yang wajah-wajah pembina upacara di sini. Barangkali mau persiapan, dan saya kira mungkin ada beberapa acara di Grand Matoa juga. Barakallahu fikum. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap. Kita tutup dengan doa bersama supaya mendapatkan keberkahan, dan khususnya untuk negara kita jamaah, saya sering sampaikan sebaik-baik doa kita panjatkan untuk pemimpin kita. Walaupun mungkin kita punya konflik batin, rasa tidak suka terhadap pemimpin, mau tidak mau mereka tetap pemimpin kita Pak. There is no choice, tidak ada pilihan, maka yuk kita doakan bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina al-karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman Rahim, ashkuruka syukran li istiqlali buldanina. Ya Allah terima kasih ya Allah atas kemerdekaan yang Engkau berikan kepada negeri kami ya Allah. Hari ini ke-80 ya Allah. Jadikan bangsa kami bangsa yang lebih baik. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang amanah ya Allah. Pemimpin yang memberikan kebijakan yang mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang zalim, pemimpin yang khianat. Jadikan kami pemimpin yang baik untuk keluarga kami ya Allah. Bisa jadi kami menuntut pemimpin bangsa lebih baik, tapi kami belum menjadi pemimpin keluarga yang baik. Maka jadikan kami pemimpin keluarga yang baik, ayah yang baik untuk anak-anak kami, suami yang baik untuk istri-istri kami. Jadikan kami istri yang baik untuk suami kami, jadi ibu yang baik untuk anak-anak kami. Allahumma khasatan li jamaati Masjid Ar-Raudhah Grand Matoa, khususnya untuk jamaah Masjid Ar-Raudhah Grand Matoa ya Allah, berikan rezeki yang berkah, rezeki yang tidak membuat kami lalai dari beribadah kepadamu ya Allah, rezeki yang tetap membuat kami istiqomah beribadah kepadamu ya Allah, rezeki yang membuat kami semakin bermanfaat untuk banyak manusia hamba-hambamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu di kajian pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.